I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know Lalu. Kami dari kelompok 8 akan menjabarkan tentang aspek geografis tentang negeri ginseng. Kalian tahu nggak sih sebutan negeri ginseng dari negara mana? Ya, pastinya negeri ginseng itu sebutan dari negara Korea Selatan. Yuk simak penjelasan kami tentang aspek geografis negeri ginseng. Aspek geografis negeri ginseng. Yang pertama yaitu ada kondisi geografis. 1. Luas wilayah Korea Selatan mencapai 100.339 km persegi, lebih kecil dibandingkan dengan Korea Utara. Keadaan topografinya sebagian besar itu berbukit dan yang kedua ada letak astronomis. Secara astronomis Korea Selatan berada di antara 124 derajat bujur timur sampai dengan 130 derajat bujur timur dan 33 derajat lintang utara sampai dengan 39 ada batas-batas wilayah Korea Selatan, yaitu di sebelah utara Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara. Di sebelah barat Korea Selatan berbatasan dengan Laut Kuning, sedangkan di sebelah tenggara berbatasan dengan Jepang yang berada di Laut Jepang dan Selat Korea. Kondisi geografis yang keempat yaitu Gunung Korea Selatan. Yang pertama ada Gunung Seoraksan dengan ketinggian 1.708 meter adalah puncak tertinggi Seoraksan dan menjadi favorit bagi para pendaki pemula. Yang kedua Gunung Buksan Seol. Puncak tertinggi Seol yaitu 836 meter mulai dari pusat dukungan pendakian Bukhasan Song dekat stasiun Gupabal. Yang ketiga Gunung Taebaksan Daemun, pendiri legendaris kerajaan kuno Korea Goryeo, diduga lahir di gunung bernama Taebaksan di puncak tertinggi 1.567 meter. Yang keempat yaitu Gunung Jirisan adalah kakek dari pegunungan daratan Korea Selatan. Puncak tertinggi adalah Chongwangbong dengan ketinggian 1.915 meter. Yang selanjutnya Gunung Halasan merupakan gunung berapi yang membentuk sebagian besar puncak Jeju. Dinilai sebagai puncak tertinggi Korea Selatan dengan ketinggian 1.950 meter. Yang kelima ada danau di Korea Selatan. Yang pertama adalah Danau Gyeonggo memiliki luas 12 km. Yang kedua adalah Danau Daesan memiliki luas 73,8 meter persegi. Dan yang terakhir adalah Danau Tameum. Ini adalah lokasi untuk kejuaraan duyung dunia pada tahun 2013. Selanjutnya nomor 6 ada pegunungan Korea Selatan. Yang pertama ada Pegunungan Taebak. Pegunungan ini memiliki panjang total lebih dari 500 km dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter. Yang kedua ada Pegunungan Sobaek. Puncak Pegunungan Sobaek ketinggiannya mencapai dari 1.594 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya yang ketiga Pegunungan Jiri garis lingkar. Gunung Jiri memiliki panjang mencapai 320 km. Yang ketujuh ada Gurun Korea Selatan. Gurun ini dinamakan Gurun Okjugdong. Gurun ini biasanya disebut sebagai Saharanya Korea. Adalah gundukan pasir terbesar di Korea dengan panjang mencapai sekitar 1,6 km. Yang kedelapan ada iklim Korea. Iklim Korea mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Angka pertumbuhan penduduk Korea Selatan adalah salah satu negara dengan angka pertumbuhan terendah di dunia, yaitu hanya sekitar 6,92 bayi per 1.000 penduduk di Korea. Yang kedua yaitu kependudukan. Yang pertama suku Korea Selatan. Suku Korea Selatan berasal dari bangsa nomad yang bermigrasi dari barat laut daratan Cina menuju semenanjung Korea. Yang kedua, ras Korea Selatan. Bangsa Korea Selatan tergolong
ras kulit kuning atau Mongoloid. Dan yang ketiga, jumlah penduduk. Korea Selatan memiliki jumlah penduduk sekitar 51 juta ribu jiwa dengan bahasa resmi Korea Selatan. Geografis negeri ginseng Korea Selatan yang selanjutnya yaitu ada kebudayaan Korea Selatan. Kondisi sosial dalam bidang sosial hampir sebagian besar dalam penduduk Korea Selatan bergerak di bidang industri. Sedangkan budaya adalah hal seni tari dan musik. Musik populer yang mendominasi Korea Selatan sebagian besar adalah alat musik negara dan dipakai pula sebagai penyambutan tamu kehormatan. Yang pertama, berbahasa. Tak banyak yang mengetahui bahwa Korea Selatan memiliki 7 bahasa untuk melakukan komunikasi. Biasanya bagi pemula hanya menggunakan 3 tingkat dalam kehidupan sehari-hari. 3 tingkat tersebut berupa sopan, formal, serta informal. Bahasa formal biasanya mereka gunakan ketika berbicara dengan orang lain atau orang tua, orang yang berpangkat tinggi atau orang asing. Selanjutnya, budaya Hanok. Tidak hanya di Indonesia yang memiliki rumah adat unik, Korea Selatan juga ternyata memiliki rumah adat berbentuk unik. Rumah adat Korea Selatan terkenal dengan nama Hanok. Selanjutnya yang nomor 2 ada kebudayaan Hanbok. Hanbok istilah untuk menyebut pakaian tradisional Korea Selatan. Biasanya pakaian ini menggunakan warna-warna cerah. Wanita menggunakan rok panjang dan jaket, sedangkan pria menggunakan celana longgar dan jaket yang terikat di. Selanjutnya, kebudayaan Nakji. Budaya Nakji adalah salah satu budaya orang Korea Selatan yang memakan gurita hidup-hidup. Yang terakhir ada festival lumpur. Salah satu festival yang paling sering masyarakat Korea lakukan setiap setahun sekali adalah Boyan Lumpur Festival. Festival ini biasanya menggunakan lumpur untuk memeriahkan. Aspek geografis yang ketiga itu ada kondisi sosial budaya di negara Korea Selatan. Yang ketiga itu ada peninggalan sejarah. Yang pertama itu ada Benteng Hwangseong masuk dalam daftar UNESCO World Cultural Heritage Site. Benteng Hwangseong memiliki tembok yang membentang sejauh 5,52 km dan beragam fasilitas militer. Dibangun pada abad ke-7. Ada Benteng Hwangseong Fortress. Benteng kastil ini dibangun sejak abad ke-18 dan sudah terdaftar di situs warisan budaya dunia UNESCO. Benteng ini membentang sepanjang 5,52 km yang sebagiannya telah diperbaiki di tahun 1970. Selanjutnya yang ketiga itu ada Desa Naganeupseong Folk Village. Desa ini terletak di Provinsi Jeollanam-do yang dikelilingi oleh tembok benteng sepanjang 1.410 meter dengan tujuan untuk melindungi penduduk desa dari para penyerbu. Hebatnya lagi, masih ada sekitar 100 keluarga yang memukimi desa tersebut. Desa Naganeupseong masih terawat dengan baik. Demikian juga dengan kastil yang dibangun saat dinasti Joseon. Aspek yang selanjutnya yaitu ekspor dan impor Korea Selatan. BPS mencatat peningkatan ekspor terbesar untuk Korea Selatan terjadi pada komoditas biji logam, perak, dan abu dengan kode HS26, bahkan bakar mineral dengan kode HS27 dan bahan kimia organik dengan kode HS28. Pada tahun 2021, pada Korea Selatan menjadi salah satu pengimpor barang paling banyak ke Indonesia. Salah satu barangnya yaitu berupa tanker kapal. Sistem pendidikan di Korea Selatan menganut sistem 6334, yaitu SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan S1 selama 4 tahun. Pendidikan SD dan SMP menjadi sangat wajib untuk penduduk di Korea Selatan. Yang nomor 5 ada industri Korea Selatan. Industri Korea Selatan memegang predikat sebagai perusahaan terbesar di Korea Selatan, yaitu Samsung Electronics pada tahun 2020 mendapat keuntungan sebanyak 200,6 miliar US dollar dengan label operasi sejumlah 30,5 miliar US dollar dan laba bersih sekitar 22,4 miliar US dollar.
I ain't fucking with these hoes, I'm